Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di Sigmatika, tempat belajar matematika sampai paham beneran. Hari ini, aku mau ngejelasin terkait materi eksponen yang ada di kelas 10. Siapa yang lagi belajar ini? Dan bingung caranya seperti apa? Oke, mari kita bahas. Oke, apa itu eksponen? Jadi teman-teman ini harus paham terlebih dahulu apa itu eksponen gitu. Nah, eksponen itu merupakan bentuk bilangan berpangkat yang digunakan untuk menyatakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi di sini itu perkalian berulang dari bilangan yang sama gitu. Cluenya di situ, perkalian berulang dari bilangan yang sama. Di eksponen itu yang pertama kita harus tahu dulu nih bentuk umum dari eksponen itu seperti apa. Untuk bentuk umum dari eksponen itu adalah A pangkat N. Di mana si A itu merupakan basis atau bilangan pokok. Sedangkan N merupakan eksponen atau bilangan pangkat. Lanjut. Aku masukin contoh yang pakai huruf dulu deh supaya teman-teman mengerti gitu konsep dasar dari si eksponen. Di sini adalah X pangkat 2. Maksudnya X pangkat 2 tadi teman-teman perkalian berulang dari bilangan yang sama. Di sini untuk bilangannya adalah bilangan X, perkalian berulang dari bilangan yang sama berarti X dikali dengan X gitu. X dikali dengan X dikali dengan X sebanyak berapa kali? Ya sebanyak dengan pangkatnya. Kalau pangkatnya mau 2 berarti X-nya cukup dikali dengan X 2 kali doang. Kalau X-nya pangkat 3 di sini X pangkat 3 berarti X dikali dengan X dikali dengan X gitu. Lanjut, aku masukin ke contoh yang pakai angka. Misalnya di sini adalah 2 pangkat 3. Berarti bilangan yang samanya itu adalah 2 dikali 2 dikali dengan 2 sesuai dengan pangkatnya. Karena pangkatnya mau 3 berarti 2-nya ada 3 kali. 2 dikali dengan 2 itu 4, 4 dikali dengan 2 itu adalah 8. Berarti 2 pangkat 3 adalah 8. Gimana? Mudah kan? Oke, kalau udah paham nih sama bentuk umumnya, kita akan lanjut ke sifat-sifat eksponen. Nah, di sini untuk sifat-sifat eksponen itu yang pertama adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk basisnya di sini itu masih sama yaitu A, maka A pangkatnya tinggal dijumlah M dengan N gitu. Oke. Aku masukin ke contoh yang udah menggunakan sifat pertama. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Di sini untuk bilangan basisnya adalah 2. Berarti pangkatnya itu tinggal kita jumlah aja. 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu nanti teman-teman bisa hitung sendiri. 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 8 kali gitu. Lanjut ke sifat eksponen yang kedua. Untuk sifat eksponen yang kedua itu adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, di sini itu kebalikan dari si sifat eksponen yang pertama. Kalau di sifat eksponen yang pertama itu bentuknya perkalian dan pangkatnya itu dijumlah. Kalau di sifat yang kedua itu bentuknya adalah pembagian dan pangkatnya itu
kurang. Jadi kebalikannya teman-teman. Biar lebih gampangnya lagi, biar lebih paham lagi, aku masukin ke contoh yang bentuknya angka. Di sini aku kasih contoh misalnya 2 pangkat 8 dibagi dengan 2 pangkat 4. Berarti sama dengan 2 pangkat 8 dikurang 4. 2 pangkat 4. Gitu teman-teman. Gimana? Mudah kan sampai di sifat yang kedua? Oke, kita lanjut lagi ke sifat yang ketiga. Untuk sifat yang ketiga yaitu A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali dengan N gitu. Di sini maksudnya kalau ada tanda kurung seperti ini yang menghalangi 2 pangkat, itu artinya pangkatnya dikali teman-teman gitu. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, aku jelasin menggunakan angka. Contoh di sini 2 pangkat 3 dikali dengan 2. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2. Gitu. Oke, berarti 2 pangkat 6. Gimana? Mudah kan? Lanjut dong, kita ke sifat yang keempat. Untuk sifat yang keempat itu adalah AB pangkat M sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Nah, untuk sifat yang keempat itu kebalikan dari sifat yang pertama. Kalau di sifat yang pertama itu kan bilangan basisnya itu sama-sama si A. Sedangkan untuk sifat yang keempat itu basisnya beda, ada A dan B gitu. Ada A dan B. Yang sama apa? Yang sama itu pangkatnya. Jadi maksudnya ini si M ini merupakan pangkat dari A dan merupakan pangkat dari si B teman-teman gitu. Nah, aku kasih contoh yang modelnya angka biar lebih jelas ya teman-teman. Di sini itu ada 2 kali 3 pangkat 5. Oke, untuk sifat yang keempat ini itu punya 2 cara penyelesaian gitu. Untuk penyelesaian yang pertama, caranya teman-teman bisa mengkalikan terlebih dahulu. 2 dikali 3 itu 6, berarti 6 pangkat 5 gitu. Nah, untuk cara yang kedua itu bisa menggunakan sifat gitu. Di sini maksudnya berarti kan si pangkat 5 itu milik basis dari 2, berarti 2 pangkat 5, dan 5 itu juga merupakan pangkat dari 3, berarti 3 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa teman-teman? 2 pangkat 5 itu berapa? Nanti teman-teman bisa hitung berapa. Hasilnya bakalan tetap sama, 6 pangkat 5 gitu. Oke, kalau udah nyambung dari sifat 1 sampai sifat 4, aku akan lanjut ke sifat yang kelima. Di sifat yang kelima, itu ada A per B pangkat M. Nah, sama dengan A pangkat M per B pangkat M gitu. Ini nomor 5 itu sifatnya kebalikannya dari sifat yang keempat. Kalau di sifat yang keempat itu perkalian, kalau di sifat yang kelima itu adalah pembagian. Nah, di sini itu basisnya berbeda, tapi pangkatnya ini tuh sama teman-teman, sama kayak sifat yang keempat. Pangkat M-nya itu milik si A dan milik si B gitu. Nah, untuk contohnya di sini aku punya contohnya itu 6 per 3 pangkat 2. Untuk sifat yang kelima itu sama kayak sifat yang keempat, dia punya 2 cara penyelesaian. Cara yang pertama itu kita bisa langsung ngebagiin 6 dibagi 3 adalah 2, berarti 2 pangkat 2 adalah 4. Untuk cara yang kedua
itu bisa kita jabarin dulu. 6 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu 36, 3 pangkat 2 itu 9. Berarti 36 dibagi 9 adalah 4. Hasilnya akan sama gitu, kayak sifat nomor 4. Lanjut, kita ke sifat yang ke-6. Untuk sifat yang ke-6, ini udah sedikit unik ya teman-teman, sedikit doang. Gitu. A pangkat M per N dikali dengan A pangkat P per N sama dengan A pangkat M ditambah P per N gitu. Nah, di sini itu pangkatnya udah pakai pecahan teman-teman, bukan lagi bilangan yang biasa, tapi udah pakai bilangan pecahan. Tapi untuk di sifat yang ke-6 itu penyebut dari pecahannya itu masih sama teman-teman gitu. Jadi masih pakai konsep yang pecahan bawahnya sama atau bilangan penyebutnya itu sama. Nah, kalau udah berarti tinggal M ditambah P. Kalau penyebutnya udah sama, tinggal si pembilangnya itu dijumlahin aja. Lanjut, misalkan aku kasih contoh di sini ada 6 pangkat 3 per 2 dikali dengan 6 pangkat 5 per 2 sama dengan 6 di pangkat 3 ditambah 5 per 2. Karena pangkatnya itu penyebutnya itu ya sama, berarti tinggal kita jumlah 3 ditambah 5 itu 8. Berarti 6 pangkat 8 per 2 atau 6 pangkat 4 gitu. Gimana? Gampang kan? Kalau gampang, kita lanjut lagi ke sifat yang ke-7. Untuk sifat yang ke-7 itu bentuknya hampir sama kayak sifat yang ke-6. A pangkat M per N dikali dengan A pangkat B per C sama dengan A pangkat M per N ditambah B per C. Nah, di sini untuk pangkatnya itu sama-sama pecahan, tapi penyebutnya itu udah beda. Berarti kita pakai konsep pecahan yang bawahnya atau penyebutnya itu beda angka gitu. Nah, di sini bisa pakai yang perkalian. Aku contohin. Untuk contohnya itu 2 pangkat 1 per 2 dikali dengan 2 pangkat 2 per 3. Nah, berarti karena basisnya itu sama, berarti 2. Untuk M-nya itu kan 1 per 2 ditambah 2 per 3 gitu. Nah, karena penyebutnya ini beda, berarti penyebut yang bawahnya ini 2 dan 3 itu kita kali teman-teman. Berarti untuk penyebutnya udah sama 6 gitu. Kanan dan kiri udah sama-sama penyebutnya 6. Berarti tinggal kita kali atasnya, kali silang gitu. 1 kali 3 itu 3, 2 dikali 2 itu 4. Berarti nanti pangkatnya adalah 2 pangkat 7 per 6. Gimana, mudah kan? Untuk sifat eksponen yang ke-8 itu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N gitu. Nah, di sini kalau pangkatnya negatif itu kita rubah jadi bentuk pecahan supaya pangkatnya berubah jadi positif. Oke. Aku kasih contoh di sini adalah ini deh, 4 pangkat negatif 2. Berarti 4-nya supaya pangkatnya jadi positif, kita rubah ke dalam bentuk pecahan 1 per 4. Untuk pangkatnya udah berubah jadi positif, yaitu 2. Nah, kalau kayak gini, itu balik lagi ke sifat yang sebelumnya gitu. Sifat yang nomor 5. Maksudnya gimana? Berarti 1 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. 1 pangkat 1 itu 1 pangkat 2 itu 1, 4 pangkat 2 itu 16. Berarti untuk hasilnya adalah 1 per 16. Oke, untuk materi dasar eksponen itu cukup sampai di sifat.
Nah, berikut ada beberapa soal latihan yang bisa teman-teman coba. Nanti hasil jawabannya akan aku bahas di video selanjutnya. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Sampai jumpa. Sekian video pembelajaran matematika dasar dari materi eksponen hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you.